Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Wandari dengan NIM B1B1222047. Saya merupakan mahasiswi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe pajak dan dampak penanggulangannya. Di mana submaterinya yaitu tentang 1. Pengertian pajak, 2. Pajak sebagai penerimaan negara, 3. Pengaruh pajak terhadap kesejahteraan konsumen, 4. Dampak pajak terhadap harga pasar dan keuntungan produsen, 5. Kesejahteraan yang hilang karena pajak. Yang pertama, pengertian pajak langsung. Pajak langsung ditinjau dari segi tata usaha negara adalah pajak yang dikenakan berdasarkan atas surat ketetapan pajak dan pengenaannya dilakukan secara berkala. Misalnya, tiap tahun dikenakan pada waktu-waktu tertentu. Apabila ditinjau dari segi ekonomi, maka yang dimaksud dengan pajak langsung ialah pajak beban yang pajaknya tidak dapat digeserkan atau dilimpahkan kepada orang atau pihak lain. Pengertian pajak tidak langsung. Menurut interpretasi tata usaha negara adalah pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasarkan atas surat ketetapan pajak atau KOHIR dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala. Pemungutan atau pengenaan pajak tidak langsung pada umumnya selalu dikaitkan dengan terdapatnya suatu transaksi, tindakan, ataupun kejadian. Menurut Charles, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak atau orang atau pribadi atau badan oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai sebagai macam pengeluaran publik. Pajak dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung, pajak yang pembiayaannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi menjadi beban langsung. Pajak langsung dan pajak tidak langsung sebagai sumber penerimaan negara. Peranan pajak langsung menjadi semakin penting, tetapi tidak berarti bahwa pajak langsung menjadi sumber penerimaan negara yang utama. Sudah menjadi gejala umum bahwa suatu perekonomian yang semakin baik dengan sistem administrasi perpajakannya juga menjadi salah satu semakin baik, maka peranan pajak langsung akan meningkat pula. Sebagai contoh dari pengenaan pajak langsung adalah pajak penghasilan, karena pemungutannya harus dilakukan atas dasar surat ketetapan pajak. Maka jelas dibutuhkan administrasi yang sangat teliti. Hal ini sulit dilaksanakan oleh negara-negara yang sedang berkembang karena memang sulit sistem administrasi dari pajak tersebut. Sedangkan bagi pajak tidak langsung, sistem administrasinya lebih sederhana. Pada dasarnya, penerimaan negara terutama berasal dari pajak tidak langsung harus baru kemudian beralih ke pajak langsung, karena pada kenyataannya penerimaan negara-negara sedang berkembang yang berasal dari pajak sebagian besar adalah dari pajak tidak langsung. Sebaliknya, bagi negara-negara yang sudah maju, penerimaan pemerintah atau penerimaan negara yang berasal dari pajak sebagian besar berasal dari pajak langsung. Berikut kelebihan dan kekurangan dari pajak tidak langsung. Pertama, 1. Untuk anggaran pendapatan negara dapat dikatakan bahwa hasilnya lebih stabil jika dibandingkan dengan hasil pemungutan pajak langsung. Kedua, orang-orang yang penghasilannya kecil dan sukar untuk dikenakan pajak pendapatan dapat ikut sertakan dalam pengumpulan dana yang dihendaki oleh pemerintah. Ketiga, biaya pemungutannya rendah. Keempat, teknik pemungutannya sederhana sehingga tidak menyulitkan administrasi pajak. Kelima, pajak tidak langsung sesuai dengan maksud dan tujuan sebagai salah satu alat pengatur dapat dikendalikan oleh pemerintah dengan cepat dan relatif mudah. Berikutnya, kekurangan dari pajak tidak langsung ialah yang pertama, kurang memenuhi rasa keadilan karena tarifnya bersifat regres dan tidak progresif, di mana orang-orang penghasilannya rendah dikenakan pembayaran pajak yang sama besarnya dengan mereka yang penghasilannya tinggi.
Yang kedua, sebagai pajak konsumen kadang-kadang tidak dapat dijalankan secara baik, dalam arti bahwa yang memikul beban pihak adalah bukan destinataria mereka yang menurut undang-undang pajak dimaksudkan sebagai pemikul beban pajak. Pengaruh pajak langsung dan tidak langsung terhadap kesejahteraan konsumen. Masalah kepentingan pemerintah dan belum banyak dilihat dari segi kepentingan masyarakat, yaitu para konsumen sebagai wajib pajak dan seringkali sebagai pemikul beban pajak. Kita bicarakan sekarang bagaimana pengaruh dari pajak langsung dan tidak langsung terhadap kesejahteraan konsumen. Kita misalkan saja pajak penghasilan sebagai pajak yang mewakili pajak langsung dan PPN atau pajak penjualan sebagai pajak yang dikenakan pada setiap satuan barang yang dijual sebagai pajak yang mewakili pajak tidak langsung. Kesejahteraan yang hilang karena pajak. Dalam beberapa hal, suatu pungutan pajak akan menimbulkan beban yang lebih berat dibandingkan nilai-nilai pajak yang dapat dipungut. Kelebihan beban pajak yang ditimbulkan oleh pajak itulah yang disebut kesejahteraan yang hilang. Karena pajak, welfare cost of taxation, penting sekali membedakan secara jelas antara beban tidak langsung akibat pajak dan biaya langsung akibat pajak, dan hubungan-hubungannya dengan penarikan sumber-sumber produktif dari sektor swasta. Dalam beberapa hal, kadang-kadang suatu pajak menimbulkan beban yang lebih berat dibandingkan dengan yang dipungut. Kelebihan beban yang ditimbulkan oleh pajak itulah yang disebut kesejahteraan yang hilang karena pajak. Paling penting sekali yang membedakan secara jelas antara biaya tak langsung dan biaya langsung dalam hubungannya dengan penarikan sumber-sumber produktif dari sektor swasta. Apabila pajak penjualan tersebut dipungut pada tingkat tertentu yang masih menghasilkan sejumlah penerimaan pajak, berarti akan timbul baik welfare cost of taxation maupun direct cost of taxation. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.